Alhamdulillahi wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Adik-adik sekalian, peserta kajian ba'da zuhur hari Senin, saya akan mencoba membahas tentang kitab Nasoihul Ibad yang ada di kitab aslinya itu halaman 8. Konteks ininya mangkanat niyatuhul akhirah. Kita tahu hidup kita ini mengenal dua tempat ya. Ada yang disebut dengan dunia, dan juga kita nanti yakin akan ada kehidupan akhirat. Dunia diambil dari kata dana, iya danu, artinya itu cepat, singkat, ringkas. Jadi kehidupan di dunia ini kehidupan yang sangat cepat, bahkan bisa kita bilang tidak terasa sama sekali. Mungkin beberapa tahun ke belakang ada ini TK, SD, sekarang tak terasa sudah kuliah ya kan. Saya sendiri melihat baru kemarin perasaan itu SD, SMP, SMA, sekarang udah usia hampir 46 tahun. Jadi kehidupan di dunia ini sangat cepat sekali. Kita ini umat akhir zaman, kata dunia ini yang artinya dekat, cepat, ringkas sekali, dibuktikan Allah di mata kita. Dulu kita pergi ke Jakarta itu kalau saya 4 jam, 5 jam, sekarang cukup 2 jam setengah langsung nyampe, betul kan? Dulu kalau kita ada kebutuhan, kata ibu kita ini, panggil bibimu, kita naik angkot, lama di jalan, baru ketemu. Belum kalau bibinya ada atau tidak ada, itu pun juga jadi masalah. Sekarang cukup di SMS, Bi, kata mamah ke sini, 1 detik nyampe. Ya ternyata kehidupan ini dunia. Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang cepat, dekat, maka godaan keiman kita seolah-olah yang terpenting ini adalah kehidupan dunia, ya kan? Sehingga semua arah aktivitas kita diniatkan untuk kehidupan dunia. Nah, di keterangan ini kita akan membahas mangkanat niyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya rogimatan. Kalau kita baca di terjemahan itu kurang enak kan, terjemahan itu bukan penterjemahnya tidak tahu arti, tapi si bahasanya itu dijadikan simpel, bisa dimengerti umum, ya kan? Bisa dimengerti umum. Tapi kita coba membahas dengan bahasa aslinya. Mangkanat, siapa saja. Kanat ini kadang-kadang diartikan ada, kadang-kadang kalau di dalam ilmu hadis, kanat itu diartikan dawam, selalu. Kalau kita artikan mangkanat niyatul akhirah, siapa saja orangnya yang selalu menanamkan niatnya itu karena akhirat. Lebih enak kan? Nah itu kan. Jadi kalau ada belajar niatnya akhirat, belajar matematik, oh saya niatnya ini akhirat. Kalau coba kebayang kalau nggak ada orang yang pintar, nggak ada yang umat Islam, nggak ada yang bisa matematik, bagaimana menghitung waris, bagaimana menghitung zakat, betul kan? Jadi ilmu matematik ini ilmu agama sebetulnya, ya kan? Al-akhirah, tujuannya semuanya untuk akhirat. Kita berpakaian, kita belajar biologi, kedokteran, semuanya untuk akhirat. Tak ada di pikiran kita tuh untuk dunia. Maka manfaatnya atau jaminan dari Allahnya, jama'allahu syamlahu, Allah mengumpulkan seluruh permasalahannya, wa ja'ala ginahu, dan menjadikannya ini gina ini seolah-olah tidak membutuhkan sesuatu, kaya lah ya, kekayaan, ketenangan fi qalbihi, di dalam hatinya. Kemudian wa atathu dunya rogimatan, dunia itu akan datang memaksa kita. Jadi bukan kita memaksa mencari dunia,
dunia itu akan datang memaksa kita. Saya jangan direkam ini ya kalau ini. Ada seorang ulama yang sehari-hari ini sholat sunat, baca Quran. Dia bukan nggak berarti tidak usaha, punya pertanian. Jadi dicari usahanya itu yang tidak jauh dari rumah. Sehari-hari ngajar anak, ngajar masyarakat, ngajar santri. Kata beliau, ini kalau lapar, keluar dari tempat dikirnya, tempat kholwatnya, mencium bau nasi sudah langsung kenyang. Kalau saya kan kebalik, sedang dikir mencium nasi jadi lapar kan gitu. Kalau begini gitu, makanya irit hidupnya karena begitu terasa lapar, keluar dari tempat kholwatnya, mencium bau masakan langsung kenyang. Nah, kemarin saya ngobrol dengan seorang saudara saya ya, jamaah saya. Beliau pernah bersilaturahmi ke satu pesantren, kemudian disuguhin makan satu pisin gitu. Dia berpikir, aduh gimana kenyangnya makan segini. Kemudian kata kiainya, silahkan mulai dimakan. Ya baca bismillahirrahmanirrahim, terus makan. Ternyata nasi sepisin itu hampir nggak habis. Ya kok aneh ya, nasi sedikit ini hampir saya nggak bisa memakannya. Nah ini mungkin ya, karena pengaruh atau manfaat dari seorang ulama yang di dalam niat hatinya itu aktivitas kehidupan dunia selalu diniatkan untuk akhirat. Nah gitu. Coba kalau ada yang niatnya untuk akhirat, belum kuliah baru nyampe di kelas udah bisa balik lagi kan gitu kan. Tidak mustahil menurut Allah kan gitu. Wah enak ya, ternyata jadi kaya, betul kan? Nah itu. Jadi di sini sekali lagi, maka natiyatul akhirah, orang yang niatnya itu selalu akhirat. Jama'allahu syamlahu, Allah mengumpulkan permasalahannya, unsur-unsur permasalahannya, titik permasalahannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan di dalam hatinya itu kaya, beribu permasalahan tapi beliau selalu menjawab insya Allah ada pertolongan dari Allah gitu ya kan. Nah gitu kan. Wa atat dunya rogimatan, dipaksa didatangi dunia, jadi malah orangnya itu susah menghindari dunia itu datang sendiri. Kalau kita mungkin seperti di Bandung yang satu seperti Agim ya kan, sumber ekonomi dari sektor ini ada gitu kan, atau mungkin ada lagi orang-orang soleh yang semisil beliau ya. Jadi justru dalam hidupnya itu sulit menghindari kekayaan. Kalau saya kan sulit mencari kekayaan, terbalik kan. Nah gitu. Jadi coba adik-adik, sekarang ada yang masuk di sekolah ini, niatkan apapun jurusan kita, apapun aktivitas kita, niatkan untuk akhirat atau untuk agama. Karena kita ini kan terdidik dari sekolah dulu. Padamu negeri kami mengabdi, tuh kan, terus padamu negeri jiwa raga kami. Padahal itu bertentangan dengan bacaan sholat loh. Kalau udah sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padamu negeri malah dipasrahkan untuk padamu negeri kan. Nah, ini makanya dulu ada ulama yang mengatakan haram umat Islam menyanyikan lagu ini. Ada gitu ya. Nah, itu. Ada baru tahu kan? Saya juga sama baru baca. Ya kan? Nah, itu ada sekalian. Nah, ini. Jadi udahlah. Apa sehat kita? Ya Allah, saya makan ini mudah-mudahan jadi kekuatan badan saya untuk bertakor beribadah kepadamu. Nah gitu. Minum, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya minum ini menjadi kekuatan lahir saya mengabdi diri kepadamu ya Allah. Kan gitu ya. Jadi semua aktivitas ini ditujukan untuk akhirat atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat niyatuhu dunya, siapa saja yang niat di dalam hatinya itu karena keduniaan saja, farraqallahu alaihi amrohu, permasalahannya satu tapi sama Allah dicerai-beraikan jadi banyak, jadi berjelimet, jadi apa ya, kita ini tugasnya cuma satu, yaitu belum mengerjakan
tugas matematik umpamanya. Dari permasalahan itu tiba-tiba jadi bertengkar dengan teman, buku tidak ada, harus beli A, beli B, beli C, beli D. Nah ini kalau orang yang berpikirnya hanya keduniaan, malah jadi sama Allah dibikin lebih sibuk. Permasalahannya satu, jadi beranak, jadi banyak masalah. Jadi keterangan ini. Nanti kalau adik-adik ini jadi pejabat, saya ditunjuk oleh masyarakat jadi jabatan saya untuk akhirat. Kan di antara adik-adik siapa tahu ada yang jadi menteri. Syaratnya kan cuma satu kalau jadi menteri, yaitu tunjuklah saya jadi presiden. Insya Allah saya akan menunjuk adik-adik jadi menteri, kan gitu kan? Sesuatu yang nah ini ada sekalian. Sekali lagi, mangkanat niyatuhud dunya farraqallahu alaihi amrohu. Orang yang di pikirannya hanya berpikir tentang keduniaan, niat apapun juga demi keduniaan, maka kalau dalam bahasa saya, permasalahan yang kecil atau satu, farraqallahu, dicerai-beraikan menjadi banyak atau beratus, beribu atau berapa puluh lah permasalahan, akan semakin sulit hidup kita. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, kelihatan di kepolak matanya itu orang yang susah. Ya kalau bahasa saya gitu. Orang yang fakir. Tahu fakir kan? Fakir bukan dalam artian si A gajinya 2 juta, kita gajinya 500, bukan fakir. Dia 2 juta, kita 2 juta, tapi dia 2 juta kelihatannya tenang, tidak banyak kebutuhan. Kita yang 2 juta bahkan diliputi berbagai masalah kebutuhan. Jadi nah itu fakir. Dalam hidup selalu tiap detik, tiap menit diliputi dengan permasalahan kebutuhan hidup. Ngerti ya? Nah gitu. Jadi ternyata ayat keterangan ini menjadikan kita ini tenang ya, tenang. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak akan didatangi dunia illa ma kutiba lahu, kecuali rizki atau bagian yang telah ditentukan waktu kita di lauh mahfud. Kalau di lauh mahfud kita ini si A gajinya adalah 3 juta, nggak lebih, segitu aja. Tapi baca ke belakangnya, tetap aja yang tadinya itu permasalahan semakin banyak. Ngerti nggak? Pendapatan segitu-gitu juga, permasalahan semakin banyak. Nah, ini sisi negatif dari orang yang niatnya itu hanya berpikir tentang dunia. Saya yakin adik-adik, dulu saya berpikir ternyata kalau orang berpikir akhirat ini orang yang tertinggal zaman. Ternyata orang yang berpikir akhirat itu orang yang maju. Betul. Saya pernah mencontohkan ada seorang kakek-kakek yang usianya 75 tahun. Beliau ini adalah pekerja dagang minyak tanah. Dalam 1 minggu beliau ini dapat bagian 3 tangki. Kemudian di usia 75 tahun beliau mengajukan lagi ke Pertamina supaya ditambah lagi jatah. Dapat tak keluar jatah, jadi seminggu dapat 5 tangki. Ada orang yang nanya, Pak, kan Bapak sudah tua, harusnya Bapak berpikir akhirat. Apa jawabnya? Justru saya menambah tangki ini berpikir akhirat. Saya mau meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, haram orang yang mau meninggalkan dunia, meninggalkan anak cucu di dalam keadaan lemah ekonomi, lemah iman. Betul kan? Nah gitu. Ini ternyata bagus sekali. Tidak jadi orang yang, makanya dalam Al-Quran wal tangdun nafsum mada taksibu goda, ya kan? Orang yang berpikir itu orang-orang yang lebih maju. Maaf, ada seorang penceramah berbicara begini, kasih sayang ulama menurut saya lebih besar dibandingkan dengan kasih sayang orang tua. Ketika itu orang tua yang ada di masjid tersinggung, loh, mana pernah ulama mikirin sekolah saya, anak saya? Gitu. Setelah diterangkan, orang tua punya kasih sayang kepada anak sebatas anaknya sampai kerja, gajinya gede, berumah tangga, orang tua baru ngomong, sekarang aku lega, anakku sudah gajinya gede, berumah tangga, aku sudah punya cucu, besok atau rusak saya kembali ke hadirat Allah, saya gak jadi masalah. Sebatas itu. Tapi kalau ulama, kamu harus selamat dunia dan akhirat, betul kan? Nah ini baru
orang tua yang ada di masjid, oh iya ya, kita belum pernah berpikir anak ini sampai ke akhirat, ya kan? Jadi kadang-kadang orang tua berpikir didikan anak ini ke urusan dunia. Anak sedang senang-senangnya belajar ngaji di Iqra 4, Iqra 5, di kelas 6 SD, ibunya ngomong, "Nak, besok kamu nggak usah ke masjid-masjid lagi." Kenapa gitu mah? Kan persiapan masuk SMP favorit, betul kan? Jadi malah anaknya jadi nggak ke masjid. Makanya saya ngajar Iqra ini nggak ada yang tamat-tamat. Kelas 6, Iqra 5 keluar, Pak Ustadz besok saya ngaji lagi, kan saya sudah mulai SMP kelas 6, sudah persiapan masuk SMP. Jadi nah yang sekarang keluar Iqra 6 nanti 45 tahun masuk lagi ke masjid, reuni melanjutkan Iqra 6. Yo, sekarang banyak yang gitu. Betul kan? Nah, karena yang dipikirkannya apa coba? Dunia. Tapi kalau orang tua berpikir tentang akhirat, nah, bapak ini ketika di dunia capek melahirkan kamu, membesarkan kamu, jangan sampai nanti di akhirat kamu menjadi musuh bapak, menyalahkan kebodohan diri, menyalahkan tidak beribadah. Apa ketika ditanya Allah, kenapa kamu tidak sholat? Aku tidak dididik sama bapakmu, bapakku, betul kan? Nah jadi gitu. Nah sampai di sini dulu adik-adik, karena saya kan perlu singkat waktu pergi lagi. Ada pertanyaan? Silahkan dikembangkan dengan pertanyaan. Ada? Boleh. Apa? Hukum menyanyi bagimu negeri. Ya kalau saya ngelihat dari sisi, kalau menurut lihat pendapat Syekh Nawawi kan ada murtad qauliyah ya. Ada murtad qauliyah, hati, qauliyah dan amaliyah. Kalau secara lisan ketika padamu negeri kami mengabdi, itu sudah bertentangan dengan bacaan sholat kita kan. Adik-adik jangan jawab gini, kan saya mah nggak pernah baca itu, saya mah bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kan, itu kan ya, tapi hadisnya kan sama-sama bisa diamalkan, betul kan? Intinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya dulu ketika saya jadi dosen SD, anak didik saya dulu nggak pernah kalau upacara disuruh nyanyi lagu Padamu Negeri, karena takutnya itu murtad qauliyah, betul kan? Jangankan itu adik, keterangan yang dianggap hadis hubul waton minal iman itu kan bukan hadis ya. Saya baca di kitab di hadis maudu, ternyata di daftaran hadis maudu, ternyata itu hadis maudu yang diciptakan oleh orang Israel. Melihat umat Islam semangat berperang, sulit untuk dibendung, akhirnya akidahnya dibelokkan, betul kan? Jadi saya berperang demi tanah air, padahal saya berperang demi Allah supaya agama Allah bebas diamalkan, betul kan? Kalau gitu kan beda, ngerti nggak? Nah gitu. Saya ini kalau ceramah kayak yang orang bener aja ya. Silakan adik-adik, boleh dikembangkan lagi pertanyaannya. Boleh. Wah ini loh. Kalau disebut ridah, ini kan bisa saja subjektif ya. Tapi kita kan kalau nanya ke pengarangnya, pencipta lagu itu siapa penciptanya? Fulan. Nggak tahu lah, nggak tahu siapa. Nah itu yang dimaksud dengan Padamu negeri kami mengabdi, itu dalam artian hakiki atau dalam artian majazi? Kalau dalam artian hakiki, ini sudah yakin keluar dari akidah. Tapi kalau dalam artian majazi mungkin bisa dipertimbangkan ya. Seperti saya akan membela masjid saya ini, gitu kan? Nah, kalau artinya kan saya akan membela Allah, sebenarnya kan agama Allah, tapi disebutnya adalah tempatnya. Nah itu kalau majazi mungkin bisa dipertimbangkan, ya kan? Nah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mari kita lanjutkan. Di usul fikih ada dua istilah, satu azam, yang kedua adalah niat. Kalau ulama yang mengatakan kalau niat bermaksud langsung diamalkan, langsung dikerjakan, itu niat. Tapi kalau azam bermaksud tapi masih ada jarak waktu melaksanakan, itu azam. Makanya kalau di sini ada adik-adik yang namanya azam, terus lambat dalam kerja, pantas karena azam.
Makanya diganti namanya jadi niat, ya kan? Oh, kan ada teman kita yang namanya, saya lama sekali karena niat aja terus, kan? Sekali lagi, niat bermaksud ke sesuatu tapi langsung dikerjakan, itu niat. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Kalau azam bermaksud kepada sesuatu tapi masih ada waktu melakukannya. Nah, apakah azam dibutuhkan dalam kehidupan? Pasti. Contoh azam dibutuhkan. Kita sedang di perjalanan, ngedengar adzan duhur, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita langsung berazam, ya Allah, saya akan sholat duhur ketika mobil ini sampai ke tempatnya. Saya sampai ke tujuan insya Allah 10 menit lagi, ya kan? Itu azam. Tapi kalau niat, saya bermaksud sholat, ketika itu juga disolatkan. Nah, apakah azam dan niat ada efek? Ya, ibaratnya gini, kalau ulama mengatakan, ketika kita mendengar adzan, kita tidak ada azam, kemudian kita dicabut umur. Nanti ditanya, kamu dicabut umur belum sholat ya? Kita nggak bisa ngebalikan, ya salah malaikat, kenapa saya tahu belum sholat dicabut umur gitu kan? Dilihat di pikirannya nggak ada, kosong. Tapi kalau ketika azam, oh saya ada bermaksud sholat, tapi kebetulan umur saya dicabut sebelum saya melaksanakan sholat, ada azam, betul kan? Coba harganya beda nggak? Pasti beda. Jadi azam dalam hidup ini harus ada, ya kan? Ada sedang ujian, sedang tanggur, ngedengar adzan di Masjid Jalman, Allahu Akbar, aduh tanggung ini. Niatkan, azamkan dalam hati, saya akan sholat setelah menyelesaikan tugas ini, betul kan? Nah gitu. Itu azam dan niat. Nah, kalau di keterangan ini disebutnya adalah niat. Berarti orang yang bermaksud dan ketika itu juga dikerjakan dalam pikirannya adalah selalu dunia atau selalu akhirat. Itulah ada yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup sampai detik ini. Atau boleh ada pertanyaan, kalau saya bisa akan saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, bukan salah saya, tapi salah pertanyaannya susah, gitu kan? Ada? Kalau nggak ada, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis apa nanti?